Pada praktikum modul 5 ini merupakan menambahkan logic, player attack, dan juga enemy. Nah, caranya untuk yang pertama, kalian bisa buka modul dulu, kemudian pastiin kamera sama Sand Machine udah bisa berjalan dengan baik di modul yang modul keempat kemarin. Terus langkahnya itu bisa download file senjata di folder yang ada di modul itu. Jadi caranya bisa di import kayak gini. Terus survival carbine ini di open. Kemudian nanti akan muncul import unit package ini ya. Nah ini kan aku udah import, jadi dia nothing to import. Nah kalau belum itu nanti tampilannya ada objek-objeknya, terus di sini ada import. Kalian klik aja import. Oke. Nah di project ini nanti keluarnya akan ada di asset packs. Di ini survival carbine ini. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah import aset ke tangan dari si SWAT atau karakter kalian. Nah, caranya bisa diklik di player dulu. Kemudian dibuka. Lagi yang di SWAT. Terus masuk Mixamo Hips. Nah, ini sebenarnya kalau ditutup atau tampilan awalnya itu bakal seperti ini. Ini defaultnya. Kemudian nanti kalian buka aja di ini Mixamo Hips, terus spine, spin 1, spin 2, right shoulder, right arm, right forearm, right hand. Nah, sampai keluar right hand thumb 1. Kemudian kalian bisa drag si carbine-nya ini ke bawah dari right thumb ini. Jadi di sini posisinya. Terus bisa disesuaikan sesuai dengan posisi jarinya. Bisa di rotate dulu. Terus digeser, taruh di bawah pergelangan atau di genggamannya si player yang sekiranya pas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengecek apakah kira-kira dia sudah pas atau belum di pegangannya si player, itu bisa masuk ke gameplay. Ini nah, bisa dilihat kira-kira seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita stop dulu. Oke, lanjut. Langkah keempat itu memasang UI crosshair atau arah pembidik. Nah, ini bisa ditutup dulu. Kemudian kalian membuat kanvas sama seperti kayak modul 1, caranya diklik kanan, terus ke UI, terus kanvas ini. Nah, kalau di double klik kanvas ini, dia ukurannya bakal sebesar ini ya. Nah, ini tuh default karena dia menyesuaikan on game kalian, jadi nggak usah diutak-utak lagi. Nah, di kanvas ini baru kita kasih yang namanya panel. Nah, dia jadi ada buktinya gini kan. Kalau masuk ke gameplay, dia jadi agak buram. Nah, itu sama kayak di modul itu alpha transparansinya itu nanti bisa diganti di ini color. Diklik ini A diganti ke 0. Ini bisa diganti disesuaikan namanya. Nah, kemudian kita bisa buat image di panel crosshair, klik kanan, UI image. Nah, dia akan menjadi child dari si panel crosshair. Nah, kemudian kita klik di sini. Dia defaultnya akan kotak seperti ini karena dia image. Dari itu kita bisa klik di source image ini di inspector. Dan kita pilih yang ini. Dia dapatnya dari list asset ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita masuk ke script kamera logic. Kita buka kamera logic di ini main kamera
atau kamera yang punya send mesin, scroll ke bawah, Camlogic. Nah, ini kita tambahkan di codingannya. Nah, untuk di bagian Camlogic itu apa aja yang ditambahkan. Nah, yang ditambahkan itu cuma ini sih public game object. Yang sebelumnya kan dia hanya TPS dan M kamera. Itu untuk modul 5 ini kalian tambahkan ini crosshair. Kemudian di startnya itu yang awalnya cuman cursor lock step, kalian panggil si crosshair ini, terus kalian buat dia kondisinya jadi false. Kenapa false? Karena kalau di start Camlogic ini maksudnya ke TPS. Kemudian kalian membuat di kamera mode changer ini, kalian tambahkan pada kondisi crosshair set active false di TPS. Nah, dia nanti di M itu bernilai true. Nah, kemudian kalau sudah ditambahkan codingan pada source code, balik lagi ke Unity. Kemudian pastiin di Camlogic ini tadi, kan setelah kita tambahkan itu crosshair ini bakal muncul. Nah, ini nih si objeknya itu kalian tarik dari si panel crosshair ini. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita coba klik. Dan kita klik. Nah, jadi kalau kita baru masuk, panel crosshair ini bakal bernilai false, jadi mati, nggak kelihatan, nggak visible. Terus kalau kita klik kanan, nah dia bakal muncul set di tengah-tengah dari kanvas sesuai yang tadi kita atur di awal. Nah, terus kalau kita balik lagi, dia akan hilang. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah seperti tadi, kita lanjut ke pembuatan logika menembak. Nah, caranya kita buka player, terus masuk ke carbine tadi. Kemudian di carbine ini kita menambahkan weapon logic. Nah, caranya bisa di komponen terus new script kayak biasanya, atau kalau udah buat bisa drag. Nah, seperti ini weapon logic. Nah, weapon logic sendiri itu isinya sama, cuma dulu kayak ini: shoot kamera, float range, sama method shootnya. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memasukkan ini shoot shoot kamera ini pakai main kamera, kita masukkan sini. Tadi adalah karena belum aku save. Nah, kemudian kita atur layer dari si player ini jadi ignore diecast. Caranya diklik di layer ini atau mungkin kapsul. Nah, di bagian ini awalnya tuh dia default. Nah, kita ubah menjadi ignore diecast, terus yes change children. Jadi yang keubah sampai bawah-bawahnya. Kemudian kalau sudah itu kita ngelakuin pengetesan buat nembak, apakah sudah bisa atau belum. Nah, seperti ini. Yang masuk emot, kita coba tembak pakai klik kiri. Nah, itu. Nah, itu di konsol bakal keluar I hit this thing. Sebenarnya kalau mungkin kalian bisa coba kasih keep juga nanti bisa. Nah, kalau nembaknya ke atas itu dia bakal error karena di atas ini kan langit ya, nggak ada objeknya. Jadi dia bakal kayak gitu, error. Tuh.
Oke, lanjut. Nah, kemudian kalian bisa download si folder enemy kalau misal belum. Itu terus kalau sudah caranya sama diekspor, diekspor. Kalau sudah caranya sama bisa diimport, di klik kanan di project, import package, custom package di bagian enemy, terus kita open. Nah, segini. Kemudian bisa kita import. Nah, nanti akan keluar di sini. Mesh. Enemy main karakter. Nah, kemudian cara insertnya itu sama seperti langkah-langkah di modul. Kalau bisa dibaca, yang pertama itu kita buat empty game object di hierarki di kanan, terus empty, kemudian kita ganti namanya menjadi enemy, lalu kita masukkan skeletonnya ke dalam sih. Lalu kita masukkan skeletonnya ke dalam enemy. Nah, dia akan berada di sini posisinya. Bisa disesuaikan lagi biar dia menyentuh tanah. Jadi, kemudian kita add komponen kapsul collider pada game object enemy. Nah, nambahinnya di mana sih? Nambahinnya di file asset atau di game object yang tadi kosong. Nah, nambahinnya di game object yang tadi kosong ya. Jadi, nambahinnya itu di pair-nya. Sini kita add komponen, terus kapsul collider. Kayak gini nih. Ini kan dia masih kecil ukurannya. Nah, ini kita sesuaikan dengan edit collider ini. Kita sesuaiin tingginya biar sesuai sama ukuran skeletonnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian kita setting tag enemy pada inspector. Itu di mana di sini? Tag. Nah, kan untag. Nah, defaultnya itu pasti belum ada si enemy ini. Jadi kalian bisa buat pakai cara ini, add tag, masuk ke sini. Nah, tampilan awal itu biasanya bakal kayak gini, kosong, list is empty, terus kita tambah. Nah, kita tambah, kita kasih nama enemy. Kita save. Nah, balik lagi kita ke sini. Ini kita ganti jadi enemy. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi script yang namanya enemy. Caranya ya, bisa add komponen, new script. Karena aku udah ada, tinggal masukin. Atau bisa buat juga dari sini, create si script. Nah, terus kalau udah buat, diklik enemy-nya, terus kita drag gini. Atau kalau add komponen tadi udah otomatis. Nah, codingannya kayak gimana? Codingannya kayak gini dong sih. Jadi kita inisiasiin hitnya berapa, terus kita buat metode damage. Nah, kemudian jangan lupa juga kita ke weapon logic. Kita ke shoot. Nah, di shoot ini kita nambahin logika yang ini doang. If hiters ini. Sebelumnya kan yang ini ada. Yang sebelum kalian nambah enemy. Setelah ditambah enemy, itu nanti yang ini doang yang tambahin. Dan kalau sudah, balik lagi ke Unity. Nah, kita bisa masuk ke game mode atau play mode, terus masuk ke aim. Nah, jadi bisa coba dulu kalau misal kita tembak plane. Nah, di konsol udah keluar ya, I hit this thing. Nah, kalau kita tembak si enemy, harusnya dia nih, I hit this thing, gantinya objeknya menandakan enemy sesuai tag yang udah tadi, dan juga scope-nya. Nah, kenapa dia belum mati? Karena tadi hit points-nya itu 50. Jadi kalau mau sekali mati bisa dinaikin, atau kalau enggak ya tembak aja lagi. Nah, udah hilang. Itu selesai modul praktikum 5. Untuk tugasnya bisa dilihat di modul membuat environment.